Oke, kita lanjut lagi bedah total perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat. Kalau di bagian pertama kita udah bongkar semua keanehan prosesnya, sekarang kita masuk ke jantung masalahnya. Isi dari dokumen perjanjian itu sendiri. Pasal demi pasal yang bakal nentuin nasib kita semua sebagai bangsa. Kita mulai dari sini ya. Sumber kami yang baca tuntas 40 halaman perjanjian itu kasih kesimpulan yang gila, nyelkit banget. Dia bilang, ini tuh bukan dokumen negosiasi, ini juga bukan dokumen kemitraan. Ini adalah daftar perintah. Dokumen yang dari halaman pertama udah menempatkan Indonesia bukan sebagai partner, tapi sebagai pihak yang wajib nurut. Nah, dari puluhan kewajiban yang dibebankan ke pundak Indonesia, ada 3 pasal yang paling fatal. Kita bisa sebut ini 3 pasal maut. Kenapa? Karena dampaknya itu langsung jelek, nusuk ke jantung ekonomi rakyat kecil dan kedaulatan kita. Yuk kita bedah satu persatu. Pasal maut yang pertama, kewajiban impor yang gila-gilaan. Coba perhatiin angka ini baik-baik. Perjanjian ini memaksa Indonesia buat impor 100.000 ton jagung dari Amerika. Dan ini bukan sekali aja, tapi setiap tahun. Ini bukan pilihan ya, ini adalah sebuah keharusan. Titik. Eits, belum selesai sampai di situ. Kita juga dipaksa impor 3,5 juta ton kedelai. Yang lebih gilanya lagi, tahu nggak? Angka ini tuh bahkan lebih besar dari total kebutuhan kedelai nasional kita per tahun. Terus pertanyaannya, sisa kedelainya buat apa coba? Ini benar-benar kiamat buat petani kedelai lokal kita. Dan penutup dari daftar belanja paksa ini, 50.000 ton daging sapi setiap tahun. Ingat ya, semua angka ini adalah perintah impor yang nggak bisa ditawar-tawar. Ini benar-benar serangan frontal ke para petani dan peternak di negara kita sendiri. Nah, disinilah poin paling krusialnya. Kewajiban impor raksasa ini secara langsung membunuh mimpi besar swasembada pangan yang selalu didengung-dengungkan. Gimana coba kita mau ngomong swasembada kalau keran impornya justru dibuka paksa lebar-lebar, bukan karena kita butuh, tapi karena kita dipaksa oleh sebuah perjanjian. Lanjut, pasal maut kedua, dan ini mungkin bagian paling sensitif buat mayoritas dari kita di Indonesia. Perjanjian ini dengan jelas menyatakan bahwa semua produk asal Amerika Serikat tidak wajib melewati proses sertifikasi halal di Indonesia. Ya, Anda nggak salah dengar. Aturan sakral yang jadi pegangan jutaan konsumen muslim, malah dilepeh gitu aja, cuma demi kepentingan satu negara. Dan pasal maut ketiga, ini soal kedaulatan. Perjanjian ini mengatur bahwa Indonesia harus berkonsultasi atau bahasa gampangnya, minta izin ke Amerika kalau kita mau menjalin hubungan dagang sama negara lain yang dianggap ancaman oleh Washington. Udah, habis. Politik luar negeri bebas aktif kita itu sekarang disetir total. Pertanyaan gedenya kan sekarang gini, isinya separah itu kok bisa-bisanya perjanjian ini lolos dan ditandatangani? Jawabannya ternyata ada di proses belakang layar yang penuh kejanggalan dan sengaja ditutup-tutupi. Coba deh, lihat urutan waktunya ini. Tim negosiator kita itu sebenarnya udah dikasih tahu, udah diwanti-wanti, kalau ada proses hukum penting di Mahkamah Agung Amerika. Tapi peringatan itu diabaikan. Perjanjian tetap ditekan dengan buru-buru. Dan bener aja, cuma selang 1 hari. 1 hari doang loh. Mahkamah Agung AS ngeluarin putusan yang seharusnya bikin posisi tawar Indonesia jadi jauh lebih kuat. Pertanyaannya balik lagi, kenapa sih harus buru-buru banget? Prosesnya itu juga gelap-gelapan, super tertutup. Sumber kami di pemerintahan bahkan bilang kementerian lain aja nggak tahu draft finalnya kayak apa. Diplomat senior kita di Amerika pun bingung. Prosesnya digambarkan sangat sepihak. Amerika yang bikin aturan mainnya, Indonesia cuma disodorin kertas buat tanda tangan. Dan ketimpangan ini paling jelas kelihatan dari pilihan kata di dokumennya. Buat Indonesia kata saktinya adalah Indonesia harus, sebuah perintah, nggak bisa ditawar. Sementara buat Amerika, coba lihat. AS akan, AS mungkin, AS berniat untuk. Ini kan kata-kata yang nggak ada kekuatan hukumnya sama sekali, cuma basa-basi. Ini bukti paling telanjang soal betapa lemahnya posisi kita di perjanjian ini. Semua kejanggalan ini, semua fakta yang bikin merinding ini, ngebawa kita ke satu perbandingan sejarah yang, wah, kelam banget buat bangsa ini. Pertanyaannya, emang separah itu ya perjanjian ini? Kesimpulan dari para pakar yang kami ajak bicara, jujur, ini bikin ngeri. Perjanjian ini, kata mereka, jauh lebih parah dan jauh lebih menjajah daripada Letter of Intent IMF tahun 1998. Ingat kan, dokumen yang bikin Indonesia masuk jurang krisis moneter. Mereka bilang, skalanya, dampaknya, tingkat kita nunduknya, itu jauh melampaui tragedi 98. Jadi, setelah kita semua lihat gimana negara kita didikte habis-habisan, mulai dari nasi petani sampai urusan halal haram di meja makan kita, pertanyaan terakhirnya saya lempar ke kalian semua. Apakah ini yang namanya kerjasama? Atau ini murni penjajahan gaya baru?
Coba kalian yang nilai. Tulis kemarahan kalian di kolom komentar sekarang.